Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ulang tahun ya Pak, kok banyak gitu. Biasanya cuma 7-8. Alhamdulillah. Berarti udah pada sadar Pak ya. Masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, jamaah mushola Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita bersyukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam dan nikmat umur serta nikmat-nikmat yang lainnya, khususnya nikmat bisa hadir di mushola ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh berjamaah yang saya yakin sebelumnya bapak-bapak sekalian telah mendahului salat subuh berjamaah dengan tahajud, witir, baca Quran, istighfar, zikir dan sebagainya, yang semogalah semua amalan itu Allah jadikan sebagai amal soleh bagi kita dan Allah ampuni dan rahmati kita, amin ya rabbal alamin. Apalagi ditambah dengan hadirnya kita di majelis ilmi sampai menjelang waktu syuruk ini, maka dalam hadis Tirmizi yang dipermasalahkan sahihnya oleh beberapa kalangan, tapi saya yakin nih hadis sahih, kepada yang hadir di masjid setelah subuh tidak beranjak dari tempatnya mendengarkan zikir, mau'izah atau tausiah sampai waktu syuruk, maka akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Amin. Semoga kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 12 Januari bertepatan dengan 12 Rajab. Kalau hitungannya benar, balapan antara tahun Syamsiah dengan Qamariyah, sampai 29 Januari kita masih berada di bulan Rajab. Nah, bulan dalam Islam dalam Qamariyah itu ada 30, ada 29. Kalau genap 30, maka masih 30 Rajab. Januari itu masih 30 Rajab. Genap. Kemudian orang lihat hilal. Ahlinya lihat hilal, ganti bulan. Jadi Sya'ban. Tapi Januarinya 31, jadi 31 Januari, 1 Sya'ban. Kemudian dihitung 30 hari ke depan, jatuhnya 28 Februari. Itu sama dengan 1 Ramadan. Kira-kira gitu ya. Antara 1 Maret dan 25 Februari 1 Ramadan. Artinya kita sebentar lagi masuk ke dalam bulan pengampunan. Semogalah bapak-bapak yang ada di sini dan keluarga bisa ketemu umur di bulan Ramadan. Amin. Ya, karena itu kesempatan kita untuk dapatkan ampunan Allah. Nah, sebelum itu saya hendak membacakan satu hadis atau tepatnya satu asar. Apa bedanya hadis sama asar? Hadis itu perkataan, perbuatan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang dihimpun, ditulis, apa segala macam melalui berbagai kitabnya. Itu hadis, tapi marfu, nyambung kepada Rasulullah. Jadi diceritakan Rasulullah berkata, Rasulullah apa itu. Tapi kalau asar tidak, mauquf, nggak sampai ke Nabi. Cuman yang cerita nih sahabat-sahabat Nabi. Pertama sahabat yang 4 yang utama, Khulafaur Rasyidin, terus sahabat-sahabat sampai tabi'in, itu namanya asar. Biasanya hadis yang berbentuk asar ini hanya terdapat pada kitab hadis Imam Malik. Kalau
atau kitabnya namanya Al-Muwatta. Jadi perlu Bapak ketahui, kitab hadis itu ada banyak, ada 14 yang ya kita nggak wajib tahu ya. Tapi kan selama ini Bapaknya mendengar dari para mubalik. Kitabnya ada yang namanya Sahih, ada yang namanya Sunan, dan ada yang namanya lain lagi. Yang Sahih contohnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Lalu kalau kitab yang lainnya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Darimi, Dailami ya. Lalu ada Sahih Baihaqi, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad. Nah, ini yang saya ambilin dari kitab Al-Muwatta, kitab Imam Malik bin Anas. Ya. Ini menceritakan bagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah pamannya Nabi. Ali ini anak bungsu dari 4 bersaudara. Ali ya, di atasnya Ali ada Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ali ini berarti sepupunya Nabi Muhammad, sepupuan. Kelak Ali nanti akan jadi menantu Nabi Muhammad karena menikah dengan Fatimah. Jadi Ali ini termasuk orang-orang yang digolongkan as-sabiqunal awwalun, orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita udah keduluan Ali, Pak. Jadi Ali itu dijamin masuk surga. Ya, karena pertama-tama masuk Islam apalagi. Yang pertama kali masuk Islam siapa, Pak? Setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Oh, enggak. Khadijah binti Khuwailid. Setelah Khadijah baru Ali. Jadi dia orang yang pertama masuk Islam dan orang yang pertama mau berkorban untuk Nabi, berkorban nyawa. Karena ketika Nabi hijrah, Khadijah meninggal kan? Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, Ali berada di rumah Nabi. Lalu Nabi berpesan, "Kamu jangan keluar dari rumah. Saya mau pergi sama Abu Bakar. Hijrah ke Madinah." Ali yang pasang badan karena rumahnya udah dikepung. Tapi sampai Nabi hijrah, Ali menyusul, Ali baik-baik saja. Jadi dia adalah salah satu pahlawan Islam yang membela Nabi. Nah, apa kata Ali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami yang termuat dalam kitab Al-Muwatta? Ali berkata, "An Ali radhiyallahu anhu," ya, wa karrama wajah. Dan jadi Ali ini termasuk sahabat Nabi yang dipuji oleh Nabi karena otaknya pintar. Nabi pernah bersabda, "Ana Madinatul ilmi," saya itu kotanya ilmu, "wa aliyun babuha," tapi Ali itu pintunya. Jadi kalau Anda mau nanya-nanya sesuatu, jangan langsung sama saya dah, apa Ali aja, dia bisa jawab. Tuh, saking cerdasnya Ali, sehingga Ali ini dikatakan sebagai pintunya ilmu. Tapi Nabi berkata, "Saya kotanya ilmu, Ali babuha," Ali itu pintunya. Ya. Nah, Ali berkata, "Inna as'abal a'mal arba'u khisal." Sesungguhnya amal yang berat untuk dilaksanakan, amal yang sulit dan berat, ada 4. Nah, coba kita lihat ya, kita renungkan. Ali berkata, ada 4 amal yang berat kalau kita laksanakan, tapi nanti di hari kiamat ini balasannya luar biasa kalau Bapak sanggup mengerjakan 4 amal ini. Ya. Apa aja itu amal? Al-awwal al-afwu indal ghadab. Maafin ketika kita marah. Pertama, amal yang sulit kata Ali, al-afwu indal ghadab. Memaafkan ketika kita marah. Jadi maafinnya bukan entar-entar, Pak. Waktu kita lagi marah itu, kita redam, kita maafin. Pertama. As-sani, yang kedua, al-judu fil usrah. Dermawan ketika bokeh. Kita dermawan ketika kita nggak punya uang. Jadi uang sedikit nih, tapi kita loman nih. Nah, itu yang kedua. As-salis, yang ketiga, al-iffatu fil khalwah. Sanggup menghindari yang haram ketika sendirian. Jadi sanggup kita jaga kehormatan kita, iffat itu jaga kehormatan waktu sendirian. Ya.
Warbu, dan yang keempat al-qaulul haqqi liman yakhafu aw yarju. Berkata benar di hadapan orang yang kita takut. Kita takut sama dia. Kita wayarju, dan kita mengharapkan sesuatu dari dia, tapi kita berkata benar. Nah, ini 4 amal kayak kata Ali, susah dilaksanakan, tetapi balasannya kalau kita sanggup melaksanakan, di hadapan Allah kita menjadi orang yang terpuji dan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Ya, baik, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama tadi al-awwal al-afu indal ghadab. Jadi begini Pak, kita ini kalau bisa jangan ada masalah sama orang lain. Jangan ada masalah. Karena kalau kita ada masalah dan kita nggak selesai sama orang lain, walaupun kita dalam posisi yang benar, kita nggak selesai nih. Sama dengan kita akan jalanin proses yang susah di hari akhirat nanti. Masuk surga ya masuk surga. Tapi Bapak kalau buka surat Al-A'raf ayat 43 misalnya, ada satu proses di mana kita ini semua di hadapan surga. Masih ada prosesnya dulu, karena kita dulu di dunia ada masalah sama orang lain. Allah berkata, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut rasa dendam manusia yang masuk surga itu dari hatinya, baru masuk surga. Nah, kalau ada kata-kata naza'na, itu saya ngebayanginnya nyabut nyawa itu loh Pak. Jadi kita tuh masih ada siksaan di akhirat sebelum surga kalau di hati kita ada dendam sama orang lain. Makanya kata Ali, susahnya orang yang pertama itu beramal adalah al-afu indal ghadab, memaafkan ketika marah. Sama levelnya dengan Rasulullah pernah begini. Rasulullah pernah datang ke kuburan. Ada perempuan lagi nangis di kuburan tuh. Kata Rasulullah, sabar. Ini musibah dari Allah. Itu orang marah. Kamu gak ngerti apa yang saya alamin sekarang. Ini suami saya meninggal ini. Rasulullah diomelin. Lalu Rasulullah pergi. Ada orang kasih tahu, kamu gak tahu siapa itu? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Wah, dia kaget. Dia samperin Rasulullah ke rumah, lalu minta maaf. Nah, ketika itu Rasulullah bersabda, as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu pada tamparan pertama. Bukan musabar Pak ya, mohon maaf Pak. Sabar. Sabar itu pada tamparan pertama. Artinya kita disebut sabar kalau saat kita mendapatkan sesuatu, entah musibah, entah marah, entah apa, kita langsung adem, cool, serahkan pada Allah. Itu sabar yang benar. Sama, ini juga gitu. Al-afu indal ghadab, kita lagi emosi-emosinya kepada seseorang, kok bisa kita berhentiin, kita rem. Wal kaziminal ghaisa, lalu kita wal afina linnas, maafin. Itu balasannya di hadapan Allah luar biasa Pak. Sebab kalau kita nggak bisa berlaku seperti itu, walaupun kata Ali sulit, sama dengan kita menaruh dendam kesalahan orang itu dalam hati kita, terus kita taruh di situ, sama dengan Bapak nyimpen sampah di kulkas. Coba kira-kira boleh apa enggak nyimpen sampah di kulkas, Pak? Boleh apa enggak? Kalau kulkasnya sendiri ya? Boleh, kalau kulkas sendiri boleh, tapi nggak pantas. Nah sama, kita tuh kok kuat nyimpen kesalahan orang lain dalam hati kita. Tidak ada yang kuat nyimpen kesalahan orang lain kecuali dia itu salah, dia itu yang jelek juga. Jadi Ali bilang amal yang terberat pertama adalah memaafkan ketika marah. Kalau bisa Pak, seperti calon ahli surga itu dalam Ali Imran 135 itu, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, menahan marahnya, meredam marahnya, kemudian dia memaafkan manusia. Memaafkan pun memaafkan yang level tinggi, memaafkan yang merupakan kesalahan. Jadi kita kalau keluar dari rumah pagi-pagi itu Pak, kita bersih, anggap aja orang nggak pernah punya salah sama kita. Bahkan kita ini mikir gitu-gitu, jangan-jangan kita masih punya salah sama orang nih, gitu.
Jadi bersihin hati bener-bener supaya di hadapan surga nanti bapak nggak ditahan sama Allah, nggak dicabut sesuatu dari diri bapak itu. Wa razaqna ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa dendam. Itu sakit loh Pak. Prosesnya pasti sakit. Jadi jangan sampai Anda bapak semua ini masuk surga tapi masih diproses gara-gara ada dendam yang terbawa sampai akhirat. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, karena Rasulullah SAW pernah berpesan begini dalam sebuah hadis. Man kaffa ghadabahu, barang siapa yang sanggup menahan marahnya. Jadi marah itu bisa di-setel Pak. Marah itu ibarat kayak orang ngegas motor, ngegas mobil aja. Tergantung bapak yang punya. Mau dipelanin bisa, mau dikebut bisa, terserah. Tapi barang siapa yang mengebut marah, sama dengan ini dia menyiksa dirinya sendiri. Mengebut bisa, ini bisa. Jadi marah itu begitu bisa di-setel. Makanya Rasulullah bilang, kalau kamu dalam keadaan marah, pertama-tama kalau kamu lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berbaring. Masih belum reda juga marah dalam hatinya, ambil wudu. Begitu, ada prosesnya. Nah, jadi menahan marah. Nah, kata Rasulullah, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan marah, pertama Allah akan balas nih. Kafallahu anhu azabahu. Allah akan menahan azabnya buat dia. Yang tadinya Allah marah sama dia juga, murka sama dia, Allah tahan azabnya karena dia menahan marahnya. Yang kedua, barang siapa yang bisa menahan marah, adkhallahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil azam. Di hari kiamat Allah akan masukkan dia dalam golongan orang-orang yang menyala terang badannya. Dapat nurul Allah azam, nurul Allah, cahaya Allah yang besar. Jadi kita ini kalau bisa nahan marah di dunia, luar biasa dia ada pada Allah di hari kiamat nanti. Kita jadi makhluk yang terkenal karena terang, Pak. Jadi di dunia ini ada lampu namanya Philip, terus terang, Philip terang, terang terus. Tapi kita terus terang, kita ntar di akhirat nih kalau bisa nahan marah di dunia, di akhirat nanti terang benderang cahaya kita gitu loh. Sampai-sampai orang munafik tuh sampai melipir di kaki kita, minta dong cahayanya, minta dong. Karena cahaya di akhirat itu adalah cahaya yang menuntun kita ke surga. Di saat orang-orang kafir dan orang munafik itu gelap di sana, nggak tahu jalan kemana-mana, karena kecemplung ke neraka gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa ya menahan marah di sini. Ingat beberapa hadis. Nah ini udah mau bulan Sya'ban nih. Ada hadis begini. Senin atau Kamis Allah tuh mengangkat buku kita. Karena kita dicatatnya sama malaikatnya, buku amal kita, amal baik kita. Setiap Senin sama Kamis. Lalu setiap Senin sama Kamis, makanya orang-orang puasa sunat, Pak. Allah mengampuni orang-orang beriman. Terkecuali dua golongan. Orang-orang yang musyrik, jelas musyrik, dan orang yang masih punya masalah sama orang lain. Walaupun dia benar. Jadi tolong pertimbangkan. Di bulan Sya'ban juga begitu. Bapak nisfu Sya'ban itu jangan cuma sholat tapi perhatikan nisfu Sya'ban itu sebenarnya apa yang terjadi di nisfu Sya'ban itu. Setengah bulan Sya'ban Allah angkat lagi rapotnya setahun orang-orang semua ke atas. Ya. Lalu Allah ampuni semua orang-orang yang ingin berpuasa di Ramadan itu. Kecuali dua golongan. Orang yang musyrik dan orang yang masih punya masalah dengan orang lain. Ini jadi Ali bilang beratnya menahan marah ketika beratnya memaafkan ketika marah adalah karena kita ini watak manusia itu dendam, Pak. Dendam itu al-ghadab, menimbulkan al-adawah, permusuhan, kebencian. Nah, coba diukur diri kita, apakah dalam hati kita masih ada benci sama orang lain? Jangan sampai Bapak dicabut nyawanya masih ada nggak seneng sama orang lain. Nggak seneng aja deh, nggak seneng, bukan benci. Jadi kalau lihat orang itu Bapak, ada dia. Jangan, Pak. Orang Muslim nggak ada yang pernah begitu. Nggak ada yang pernah begitu. Kita sendiri kalau bisa harus jadi orang yang disenengin. Kalau bisa. Artinya gini,
datangnya menggenapkan, perginya mengganjilkan. Kalau kita datang nih, wah ada dia nih, alhamdulillah, demen kita nih, hidup nih, wah ada Pak Tri enak deh. Gila Pak Tri nggak ada, ya nggak ada Pak Tri. Bukan berarti mendoan nggak ada, tapi nggak ada yang nanya, gitu, nggak ada yang nanya, gitu. Jadi kita kalau bisa jangan benci sama orang, kita sendiri jadi orang yang disenangi sama orang lain. Kalau bisa begitu Pak, kalau bisa, ya. Jadi Ali mengajarkan kita, kesulitan kita memaafkan orang dalam keadaan marah adalah karena kita wataknya itu pendendam. Nah, jadilah orangnya jangan membenci orang lain dan jangan pula sampai membawa masalah ini, apalagi jangan sampai berani-berani ngomong gini Pak. Sampai kiamat gue nggak maafin lo. Wah jangan Pak, jangan Pak. Sering kan? Apa? Minta maaf lo? Nggak bisa. Sampai kiamat. Aduh jangan Pak. Aduh jangan berani begitu ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Menantang Allah itu. Jangan ya. Jadi mudah-mudahan kita ini sadar bahwa kita ini sebetulnya harus silah ar-rahim, atau Bapak kenalnya silaturahim. Silah ar-rahim menyambung kasih sayang. Bisanya kasih sayang itu putus antara kita, satu karena memang jarak, kita jarang ketemu, jaraknya jauh, ya, karena memang waktu, Bapak sibuk, saya sibuk. Yang ketiga, atau ada masalah di antara kita, makanya putus silaturahim. Nah tugas Bapak, walaupun Bapak dalam keadaan korban, dalam keadaan benar, datangi orang yang menzolimi Bapak segala macam, datangi. Kita hari ini nggak ada masalah. Yuk traktir bakmi ayam kita apa, selesai urusannya. Indah itu Pak hati itu. Jadi makin lega, sehingga ketika Bapak dicabut nyawanya itu dalam keadaan tidak ada dendam pada orang lain. Sehingga nggak ada proses nanti di hari kiamat, waktu depan surga Bapak ditahan dulu. Nggak ada tuh Al-A'raf ayat 43, wa razaqna ma fi sudurihim min ghillin, nggak ada. Tapi langsung masuk karena nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah, maka nanti Allah akan lempar Bapak ke ruang sidang muflis, sidang bangkrut. Ya, jadi ini yang pertama sangat penting sekali. Jangan sampai kita terjebak ke dalam benci pada orang lain. Yang kedua, kata Ali, amal yang paling berat yang kedua adalah wajudu fil usrah, dermawan ketika bokeh. Pak Tri, saya pinjam duitnya dong. Minjam bukan minta. Berapa? 200.000. Enak aja. Duit gue tinggal 250.000 nih. Nah, tuh. 250.000. Kalau ente pinjam 200, ente enak aja 200, saya 50. Ngoceh, minjemin kagak, ngoceh terus. Apalagi dimintain. Nah ini sekarang yang paling berat kata Ali adalah al-judu fil usrah. Orang yang dermawan ketika dia lagi nggak ada uang, atau ada uang tapi sedikit. Ini sama persis, similar dengan ayat Allah yang tadi itu, yang Ali Imran 135. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang berinfak ketika dia senang atau ketika dia sempit. Masih sempat mikirin orang itu loh Pak. Ya walaupun duitnya sih harus gitu. Misalnya duit tinggal, taruh kata tinggal 100.000. Tiba-tiba dia terenyuh hatinya, lihat orang lapar gitu, kasih 20. Itu yang masuk dalam al-juddu fil usra. Dermawan ketika dia sedang sempit gitu. Ini perlu. Kalau Bapak misalnya punya uang, terus Bapak traktir teman-teman, itu nggak apa-apa, itu bagus. Namanya al-faimut to'am, memberi makan. Tapi itu biasa di hadapan Allah. Biasa Pak, nggak ada masalah. Bapak banyak uangnya, wah Roman itu terkenal, Chef Rudy misalnya, yo nih beli raket, wah, nggak, itu biasa di hadapan Allah. Tapi yang luar biasa, Chef Rudy lagi bangkrut gitu, beliin kita masing-masing satu pici itu entar lebaran tuh, ustadznya dikasih 20 juta. Nah itu luar biasa ya. Walaupun misalnya ya ustadz lain yang saya mah nggak terima. Tapi kalau Bapak transfer terima saya.
Jadi lagi bokeh sempat mikirin ustaz, luar biasa tuh Pak. Ya. Al-judu indal usra atau fil usra. Ya, yang kedua. Amalan yang susah yang ketiga, nah ini lagi. Wal iffah fil khalwah. Bisa jaga kehormatan waktu sendiri. Bini pulang kampung, anak-anak ikut. Bapak terus dulu tahun 90-an nyewa DVD, VCD ya? VCD bokep. Di rumah sendirian. Orang lihat jam 6 pagi habis subuh nih kordennya masih tutup, ayo lampu di depan. Kenapa? Lagi sibuk nonton bokep. Nah, itu namanya dia tidak melakukan al-iffah fil khalwah. Orang yang kayak begitu sebenarnya hawa nafsunya sehingga menutup akalnya bahwa Allah Maha melihat. Allah kan Maha melihat. Kalau level yang di atas dia lagi, yang lebih dosa lagi, namanya namanya mujahir. Jangan keliru sama muhajir. Mujahir itu ada orang yang melakukan dosa diam-diam, tapi besoknya diumumin sama orang lain, dibanggain. Semalam tuh film udah tarannya pinjemin semalam. Gede, apa yang gede? Nggak tahu lah. Tapi dia ungkapin ke orang, namanya mujahir. Asalnya mujahir, tadinya diam-diam, terus terang. Wah, lebih gawat lagi. Nah, itu kata Ali, amalan yang sulit adalah menjaga kehormatan ketika sendirian, khalwah. Kata-kata sendirian sebetulnya maksudnya sindiran. Tidak ada pernah kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Paling minim kita didampingi Allah, ya kan? Allah Maha mendampingi kita. Aina dimanapun kamu berada ada Allah di situ, ya kan? Nah, jadi lupanya orang-orang yang bermaksiat tuh dia ada dalam pengawasan Allah. Makanya orang Islam tuh perlu meyakini Islam yang 5 rukun Islam, iman rukun iman yang 6, sama satu lagi rukun ihsan namanya. Orang Islam yang baik mesti memahami rukun ihsan. Apa tuh rukun ihsan? Kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka yarah, ya kan? Ka'annaka yarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Tapi karena engkau tidak bisa melihat dia, yakinilah bahwa dia melihat kamu. Tuh. Jadi kita tuh mesti tahu bahwa Allah tuh ada satu sifatnya namanya Ar-Raqib, Maha mengawasi. Pengawasan Allah, Bapak nggak usah Allah. Kalau masuk ke dalam mall, tiba-tiba Bapak matanya ke satu pelang gede. Mall ini sudah dilengkapi dengan CCTV. Berani nggak nyolong? Bapak lihat ya CCTV. Ya nggak berani nyolong. Paling nggak berani berbuat sesuatu yang ya memalukan lah gitu. Lah ini Allah udah umumin bahwa Allah Maha mengawasi. Bahkan Allah bilang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita. Jadi hati-hati. Makanya Ali bilang amalan yang ketiga yang berat itu adalah wal iffatu fil khalwat. Orang yang bisa menjaga kehormatan ketika dia sendirian. Waktu Bapak sendiri, pahami bahwa itu Allah kasih kesempatan Bapak. Istri pergi, anak pergi, Bapak di rumah yang besar, ada kelengkapan semuanya untuk berbuat maksiat, bisa ada kesempatan potensi. Tapi Bapak ambil buku hadis, Bapak ambil Al-Quran, mau digital kayak mau yang buku, lalu Bapak berdoa pada Allah, ya Allah tunjukkan sama saya kekuasaanmu. Buka aja halaman berapa, lalu telaah, cari di Google. Waduh, indah Bapak. Itu namanya studi kepustakaan. Jadi rasa penasaran Bapak kepada agama ini dikembangkan ketika sendiri. Jangan cuma di pengajian ini, sendiri meneliti agama ini gimana segala macam. Lihat YouTube, lihat ceramah itu. Lebih baik ketimbang Bapak tidak bisa menjaga kehormatan ketika sendiri. Jadi maksudnya Ali ini manfaatkan waktu sendirimu berkhalwat dengan Allah. Jangan dengan sesuatu yang bersifat maksiat. Begitu.
Kemudian terakhir yang keempat, Ali mengemukakan bahwa amalan yang berat yang keempat itu adalah wa qaulul haqqi liman yakhafu, dan amalan itu yang pertama berkata benar kepada orang yang takut, yang dia takutin, ya, atau au yarju pada orang yang dia harapin gajinya, harapin apa. Gini Pak, contohnya ada orang Islam, kita sebut aja Pak Haji, bukan Pak Haji Wahyu ya Pak, Pak Haji saja. Pak Haji ini nggak sholat, tapi Pak Haji ini dermawan Pak. Kalau ada kerja bakti dia beli nasi padang, pokoknya dia top dah sosialnya. Tapi kadang-kadang dia ngomongin nyeleneh, musrik-musrik, dukun-dukun itu. Nah kita karena takut sama dia tokoh masyarakat nih, dan juga segan, selain takut segan. Lalu kita benarkan omongannya. Iya Pak Haji. Lalu Pak Haji nanya nih gue nggak sholat nih, karena Allah belum kasih hidayah sama gue. Iya Pak Haji, bener Pak Haji. Kita benerin semua perkataan yang batil itu. Maka kita tidak termasuk orang yang sanggup menjaga kebenaran di hadapan siapa aja. Kita agak kenyi, agak takut kalau orang itu kita takutin lalu kita benarkan semua kesalahannya. Nah itu maksudnya. Jadi amal yang paling berat adalah berkata benar di hadapan orang yang kita takut. Itu sulit. Tapi kalau kita sanggup, kita termasuk, kata Rasulullah, termasuk mujahid yang paling tinggi. Karena Rasulullah berkata, afdalul jihad kalimatul adlin inda sultanil jair. Seutama-utamanya jihad adalah berkata kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Misalnya, ya ini sekarang orang berani karena udah jadi presiden. Waktu jadi presiden pada diem. Misalnya saat seorang pemimpin negara itu berbuat zalim, ada yang maju satu. Ini nggak bener nih, mesti gitu. Ada yang maju satu. Nah itu yang disebut dengan demo. Kan di Indonesia kan haram demo sebenarnya kan, diharamkan ya. Ada pasalnya di Undang-Undang 46 segala macam gitu. Nah intinya begitu. Jadi kata Nabi, orang tuh bisa indah di hadapan Allah kalau qulil haqqo wa in kana muron, atau qulil haqq walau kana muron. Katakan yang benar walaupun pahit bagimu. Susah Pak. Seperti saya tenang nih. Saya kan membawa misi berkata kebenaran nih, dakwah nih. Tapi kadang-kadang saya takut. Kalau saya ngomong sesuatu bapak-bapak membenci saya. Nah, berarti saya belum sanggup berkata benar di hadapan siapa aja. Nah, tugas kita ya dari skala rendah, skala keluarga, skala masyarakat. Ayo Pak, berkata benar. Apa aja. Nggak mesti formal kayak begini dakwah. Kadang-kadang jangan sampai satu kelompok ngobrol-ngobrol di pos hansip, di balai warga, di mana Allah dan Rasulnya. Kalau bisa ada masukin agama Pak. Jangan melulu sesuatu yang buang waktu gitu. Masukin agama. Sehingga kita itu di hadapan Allah adalah orang yang membawa misi kebenaran Allah dimanapun tempat. Nah, semogalah 4 amal yang berat ini nanti kalau kita ketemu dengan kasusnya kita bisa menghadapinya. Yang pertama yaitu amalnya apa tadi? Yang pertama memaafkan ketika kita marah. Jadi bukan memaafkannya setelah bertahun-tahun ya kasusnya. Ketika kita marah. Yang kedua wajudu fil usrah, dermawan ketika kita bokeh atau kita sempit harta kita. Kemudian yang ketiga wal ifatu fil khalwat, menjaga kehormatan ketika kita sendiri. Dan terakhir wa qaulul haqqi liman yakhafu, kita bisa berkata yang benar di hadapan siapa-siapa yang kita takuti, au yarjuhu, atau kita harapkan kebaikannya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasibitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apakah ada tambahan, ada kritik, tausiah kepada saya ataupun ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menahan marah dan memaafkan ya seperti 2 hal yang berbeda ya. Ya. Karena belum tentu ketika menahan marah kita memaafkan. Ini
Ya, kalau saya takut dengan Pak Haji, mungkin Pak Haji mengatakan sesuatu pada saya, tapi saya karena takut pada Pak Haji, saya diem aja. Itu kan menahan marah. Ya, nahan emosi. Ya. Nah, Itu betul. belum tentu memaafkan ya. Iya, iya. Ya, belum tentu memaafkan. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau orang berhenti sampai menahan marah saja, itu sudah juga kebaikan, atau belum apa-apa karena mungkin dia mesti dendam. Iya. Sedangkan kalau memaafkan, otomatis orang memaafkan pada saat mendapat sesuatu yang membuat dia marah seharusnya, itu udah pasti sesuatu yang kebaikan. Tapi kalau hanya menahan marah saja itu seperti apa? Baik. Nah, Al-Quran sudah memberitahu pada kita, kalau hanya menahan marahnya, memang mesti ada lanjutannya. Makanya ayatnya bilang wal kadhiminal ghaisa wal afina 'anil nas. Ada waw ataf di situ. Jadi ada dan. Waw ataf itu bisa bermakna summa. Kemudian itu. Jadi kalau bisa orang yang lagi menghadapi sesuatu yang emosional gitu ya. Wal kadhiminal ghaisa rem wal afina 'anil nas. Anggap enggak ada. Maaf. Jadi tahan marah dan disambung dengan memaafkan. Memaafkan itu ada 3 level, Pak. Kalau Bapak lihat di surat At-Taghabun ayat 14, kita diperintah sama Allah untuk maklum pada anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wal auladikum aduwwan lakum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya istri-istrimu atau anak-anakmu akan jadi musuh bagimu. Ini kalau kita nggak ngerti Al-Quran, balaghahnya Allah ini, seolah-olah Allah tuh ngadu domba kita sama istri sama anak. Ingat, orang beriman, sungguhnya mereka itu anak dan istrimu bakal jadi musuh bagimu. Itu maknanya begini, anak dan istrimu kadang-kadang tuh bisa jengkelin, kadang-kadang bisa nyenengin. Bang Chef Rudy kalau di rumah seringin jengkelin apa nyenengin? Ngaku loh, Sayanya praktis. Enggak, istri Bapak bagi Kali istri mbak ngenakin, pas saya ngejengkelin. Iya udah ngaku. Allah bilang begitu atau Al-Quran 14. Tapi Allah bilang fa'dharhum, maka hati-hati kamu. Wa in ta'fu, kalau kamu maafin, wa tasafahu, dan kamu maafin, wastaghfiru, dan kamu maafin, innallaha ghafurur rahim. Allah maafin kamu. Jadi maksudnya gini, yang pertama ta'fu, kamu maafin. Sama, kita cuman udahlah, yang penting kita berhenti marah. Atau kita bilang, udah saya udah maafin dia, tapi masih bengkel hatinya Pak, itu namanya ta'fu. Mungkin kita sering begitu ya, ada orang yang kita benci, berbuat sesuatu, ya udah maafin. Sebenarnya belum maafin, tapi namanya itu ta'fu levelnya. Wa tasafahu, kita udah mau senyum sama dia, senyum masih salaman gitu, tapi masih sinis. Ya udah lain kali ya begitu loh, gue maafin sekarang. Wastaghfiru, yang ketiga levelnya, Anda maafin, Anda lupakan. Forgiven. Maafin, lupain dia punya kesalahan sama kita. Jadi pada waktu 3 hari kemudian kita ketemu, tuh kayak ketemu orang baru itu. Mana lo? Enggak, ya dia lagi mah. Anjrit, kira ada anjritnya. Saking dendamnya, bukan anjing loh Pak, anjrit lah, lain. Gitu. Itu berarti. Jadi itu rangkaian. Kalau cuma menahan marah, kadang-kadang di sini masih bergejolak. Makanya wal kadhiminal ghaisa wal afina 'anil nas. Allah berkata dalam Ali Imran 134. Jadi dan orang yang sanggup menahan marah dan memaafkan manusia. Jadi maksudnya Ali begitu Pak, perkecil masalah dengan orang lain. Tapi Bapak ingat, orang lain itu istri juga orang lain Pak, istri sama anak. Kadang-kadang kita sama orang-orang di luaran rumah kan udah cakep sikapnya, sama istri nyiksa, suka bentak-bentak. Bininya Chef Rudy minta 20.000 doang buat beli bawang gitu, anjir, pengeretan loh gitu. Tapi kalau lagi nyawer, ya Allah, yang digoyangnya ya
sambil 20.000 apa cepean tuh 2 biji, dimasukin di BH-nya. Gitu. Itu kan orang juga baik sama orang itu, baik juga main di rumah kalau bisa gitu. Ya, mohon maaf Pak, saya jadiin contoh nggak apa-apa ya Pak. Jangan dendam sama saya, maafin aja saya Pak. Gitu Pak Tri, jawabannya. Jadi rangkaian dia. Kalau itu nggak sempurna, belum disebut baik. Nanti kalau yang belum dimaafkan, berarti masih ada dendam yang dicabut sama Allah tadi hadapan surga. Susah Pak. Ya, begitu. Gini Pak Haji. Siap. Ini lanjutan pertanyaan lagi. Nggak apa-apa. Ketika kita mendapat sesuatu ini bersama-sama, mungkin Pak Haji ngomong sesuatu. Iya. Mungkin Pak Usep nggak marah, tapi saya marah. Marah dengan omongan saya? Iya. Oh iya. Sementara Pak Usep enggak. Iya. Atau ada lagi yang marah lah. Iya. Gitu. Atau banyak juga yang enggak. Gitu. Iya. Itu kalau itu seperti apa itu? Itu apakah kita tergolong yang tidak marah itu orang menahan marah? Iya. Atau yang marah ini yang jelas dia merasa disakiti lah. Gitu. Iya. Kalau yang tidak marah itu seperti apa? Gitu? Gini, kalau memang saya ada kalimat, lalu dengan kalimat saya ini ada di antara bapak yang tersinggung, ada yang tidak tersinggung. Nah, masalahnya di mana tuh? Apakah masalahnya ada di saya atau di yang tersinggung itu? Dia baperan gitu loh. Karena ada yang nggak tersinggung loh Pak. Iya. Artinya kalimat saya standar-standar aja kan ya. Tapi orang ini memang ada mungkin behind the scene-nya, dia udah ada kebencian sama saya, ya kan? Jadi udah sebel duluan, dia ngomong pasti. Kalau orang sebel Pak, apa aja salah. Saya miring salah, saya begini salah gitu. Ya kan? Apa aja salah gitu. Jadi memang kalau apalagi dalam majelis taklim, dengarkan. Kata Ali juga nih, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan aja materinya. Jangan lihat siapa yang ngomong. Jadi maksudnya jangan subjektif kalau ngaji. Itu ilmu, yang mau ngomong siapa terserah. Jangan mentang-mentang yang ngomong misalnya Pak Hendra yang ngomong, ya gue tahu kecilnya dia, ngajinya di mana gue tahu. Jangan gitu. Tapi lihat apa yang diomongin gitu. Itulah maknanya orang yang bisa membawa kebenaran gitu. Soal diterima nggak diterima memang macam-macam Pak. Jangankan kita Pak, Nabi aja. Nabi, boleh dibilang nih Nabi Muhammad SAW itu 50-50. 50% umatnya yang menyenangi beliau, mendoakan, mencintai, tapi sebagian lainnya juga mau membunuhnya segala. Dan dari kalangan keluarga sendiri malah yang mengancam membunuh, dari Abu Jahal segala macam gitu. Jadi seseorang memang nggak mungkin mendapatkan 100% permaafan atau pasti juga kayak kita tadi Pak, ada yang. Tapi bagi yang nggak marah, dia bukan berarti memang udah bisa menahan amarahnya. Wong dia nggak ada masalah dengan perkataan saya, gitu kan Pak? Ya jadi akan masalah ada di yang tersinggung itu. Kalau memang perkataannya secara umum bisa diterima, ya kan gitu. Kalau memang saya melontarkan kalimat yang memang menghina dan segala macam itu, itu perlu itu dibahas. Ini masalah ada di dia berarti ini. Karena semua orang marah gitu. Gitu Pak. Ya. Ada lagi? Tapi kalau silakan Pak Edi. menurut saya itu bisa terjadi. Bisa. Jadi gini, misalnya ini ada 2 orang atau 3 orang. Ya. Kalau kita misalnya kita gendut misalnya. Oh iya. Pasti yang tersinggung atau gendut ya. Yang tidak gendut pasti nggak tersinggung. Betul. Jadi mungkin bisa jadi begitu. Bisa terjadi memang. Jadi, antara yang menyampaikan dengan antara objek yang Baik, saya terima Pak ini. Kalau gitu memang berarti kepada orang yang seperti saya bicara di depan umum itu memang mesti dengan hati yang bersih. Karena keluarnya kata-kata sesuatu yang menyinggung itu kan hati kita nggak bersih Pak. Contohnya misalnya Pak istri nanya, Pak, aku hitam ya Pak. Kalau hati kita kotor, bukan hitam doang, gosong kamu. Kotor hati kita. Tapi kalau hati kita bersih, kita bilang kamu nggak hitam, kamu tuh manis. Ya Allah, manis banget. Gitu. Coba kalau perlu. Atau istri nanya, Pak, aku gemuk ya sekarang. Kamu tuh nggak gemuk. Kalau hati bersih, kamu tuh montok.
Tapi kalau kita hatinya kita kotor, gemuk, mending gemuk, gemurak. Begitu, ya kan Pak Edi? Jadi orang yang ngomong tuh memang mesti dari hati yang bersih. Apalagi dakwah begini. Kalau enggak, kita pasti nyela orang. Pas gitu sehingga ada yang tersinggung, ada yang ketawa, ada yang senang, itu biasa dalam satu forum. Ya, manusia dengan segala sifatnya. Ya Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanya, memaafkan dengan melupakan beda nggak Ustaz? Kayak gini kita, oke saat hari ini kejadian, terus dengan berjalan waktu kita bisa makan, tapi beriring waktu kan kita ada sifat-sifat tuh ya. Iya. Dan kita nggak ada dendam lagi, tapi mungkin butuh waktu lama. Apa itu bermanfaat juga dengan yang satu tadi gitu kan? Iya, iya. Jadi nggak mesti, oh saya udah lupakan, kan namanya sifat manusia pasti ada ya. Iya. Dengan sendirinya waktu, itu kan pasti kita lupa nih. Iya. Nggak ketemu dia, dengan itu apakah Allah juga akan mencatat gini nih, oh dia udah melupakan. Ya, baik. Melupakan atau memaafkan itu beda nggak gitu ya? Ya, melupakan itu adalah memaafkan tingkat paling tinggi. Melupakan itu memaafkan tingkat paling tinggi. Memang butuh waktu lama gitu maksudnya Pak Ustaz ya? Sebetulnya butuh waktu lama itu hawa nafsu. Gini Pak, kita tuh minta ampun sama Allah, gunanya apa? Apa ada yang tahu Pak? Mohon ampun, gunanya apa? Kan sama dengan kita bilang sama Allah, ya Allah, jangan ada di dalam buku catatan amal kita kesalahan saya dong, hapus dong, lupain dong. Kita mintanya kan gitu sebenarnya. Dan ingat loh Pak, ada kaidah dalam Islam ini. Allah tuh bisa ngampunin kita, asalkan kita ngampunin orang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka adalah abdu fi auni akhi. Lihat hadis di Arba'in, hadis ke-17 sampai ke-18. Allah senantiasa membantu seorang hamba, menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah senantiasa akan mengampuni seorang hamba selama hamba itu mengampuni, memaafkan saudaranya. Ini kasusnya di An-Nur ayat 21. Bapak lihat bukan nanti di Quran An-Nur. Itu kan Siti Aisyah, istri Nabi, difitnah selingkuh oleh orang namanya siapa namanya? Sofwan namanya. Sofwan ini kalau sekarang tuh kayak Mayor Teddy yang di Prabowo tuh, ganteng dan tugasnya menyisir rombongan. Kalau rombongan Rasulullah lewat di gurun gitu, dia paling belakang untuk memeriksa apakah ada yang ketinggalan segala macam kalau habis ini tenda segala. Suatu hari Rasulullah berangkat ke satu kampung dan pulang kembali di subuh hari, ya sebelum subuh bahkan. Nah, Siti Aisyah itu kehilangan kalung sehingga Rasulullah nggak sadar, dia masih nyari kalungnya. Rasulullah berjalan sama rombongannya sehingga sendirian Siti Aisyah itu, ya kan, sendirian nyari kalung gitu. Sofwan selaku perwira penyisir rombongan kaget melihat ada istri Nabi, maka dia langsung menutup matanya, menyuruh Aisyah naik ke ontanya, jalan, dia di bawah. Rombongan Nabi udah sampai di Madinah, dia baru sampai setelah matahari terbit. Lah orang lihat, bini Nabi masih muda nih, sama perwira CPM. Siapa yang ngosipin? Nabi pun sampai kaget mendengar berita itu. Ya Allah, beneran gak sih kamu begitu? Akhirnya Nabi mulangin Aisyah ke Abu Bakar, ke ayahnya, selama 40 hari. Nah selama 40 hari itu Abu Bakar mencari tahu siapa yang pertama kali menggosipkan ini gitu. Ternyata karyawannya sendiri, orang yang bekerja pada perusahaan Abu Bakar, 2 orang, namanya saya lupa siapa itu. Maka Abu Bakar bersumpah, sejak saat ini saya tidak akan kasih kamu gaji dan tidak akan kasih kamu sedekah lagi tiap bulan. Turun ayat An-Nur ayat 21. Janganlah orang-orang yang punya kemampuan memberi gaji itu, memberi sedekah itu, menyetop bersumpah tidak akan memberikan lagi gitu. Maafkan saja dia. Apa kamu nggak mau aku maafkan? Kata Allah begitu di ayat itu. Jadi taktoknya kita memaafkan orang, kepentingannya Pak Rudi, melupakan itu adalah supaya kita dapat permaafan dari Allah, dan ampunan itu sangat penting sebagai kunci surga. Coba lihat Ali Imran 133. Wasari'u
ila maghfiratin wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Bukan surga duluan, ampunan dulu baru bisa masuk surga. Gitu. Jadi permaafan itu sangat penting Pak. Kalau kita nggak bisa maafin orang, malah bisa masuk surga. Kenapa kok nggak bisa masuk surga? Karena Allah nggak maafin kita. Lantaran kita nggak maafin orang lain di dunia. Nah begitulah kira. Gitu Pak Rudi. Ya, jadi melupakan itu jangan butuh waktu. Memang Pak pahit. Misalnya gini, saya juga mungkin nggak bisa nih Pak maafin ada orang datang ke saya nih. Lagi saya di mall mau ngopi. Pak Haji Wahyu, saya mohon maaf ya. Ada apa sih Pak? Saya kenal tapi udah lama nggak ketemu. Mohon maaf Pak. Dulu mohon maaf betul Pak. Saya pernah nyolek pantatnya bini Bapak waktu lagi ngantri itu Pak. Saya dulu tapi Pak dulu. Maafin nggak Bapak? Kalau begitu, ya kan Bapak tinju dulu. Dia orang siap. Bini gue dilecehin gitu misalnya, ya kan? Tapi itulah ujiannya orang. Bagaimana apapun kesalahan orang gitu, kalau bisa serahkan kepada Allah. Kita makhluk Allah, dia makhluk Allah. Allah tanggung jawab. Allah Maha Adil gitu loh. Udahlah, maafkan dia. Secepatnya. Kalau misalnya butuh proses waktu dengan mungkin bila saya nggak ketemu dia atau apa, terus kita akan ingat lagi kesalahan dia. Gitu. Ya boleh aja, tapi jangan kadang-kadang kita hiasi itu dengan kata-kata gini Pak. Wah selamanya gue akan ketemu dia lagi. Nah contohnya itu. Kok belagu? Ya. Itu yang salah. Iya itu jangan kayak gitu. Jangan. Karena kita nggak tahu umur. Kita apa dia balapan umur kan? Siapa tahu dia mati duluan, kita mati duluan. Ya mendingan kita minta maaf aja sama orang. Walaupun kita dalam posisi yang benar, maafin gue ya. Aduh maafin nih. Sampai lo marah sama gue tuh maafin nih. Padahal kita benar gitu. Itu kata Rasulullah, orang yang pertama kali berislah, dialah yang lebih unggul di akhirat itu. Gitu. Lebih sulit minta maaf, lebih sulit minta maaf ya, mana tinggi belajarnya. Minta maaf itu, minta maaf itu tidak disyariatkan, tapi dia sarana untuk pemberian maaf. Jadi yang diperintah dalam Islam tuh wal afina anin nas, dan berilah maaf. Tapi minta maaf tidak diperintah. Tapi minta maaf itu penting untuk sarana orang bisa memberi maaf kan. Timbulnya dari minta maaf. Atau yang paling tinggi Bapak, orang itu belum minta maaf, Bapak udah maafin. Luar biasa. Tapi kalau bisa yang begitu tuh dia omongin ke orangnya. Saya tahu kita ada masalah. Mungkin saya salah. Saya maafkan kamu. Gila itu kan. Itu kalau orang di pasar bilang, anjrit nih orang gitu. Saking kagumnya. Ada nggak yang begitu Pak? Nabi itu Pak, sama orang-orang kalau sekarang anak-anak muda Gen Z itu Gen Z, anak umur sekian. Nabi dulu belum ada WA, Nabi dihubungin, ada 5 orang datang. Kami penduduk Tokis, anak-anak mudanya kepengen belajar Quran, tapi kami kepengen Nabi sendiri yang ngajarin. Jadi mohon datang di hari ini jam segini kira-kira. Nabi datang tanpa pengawalan. Tokis itu dari Mekah 14 kilo. Jalan. Sampai gerbang Tokis, Nabi senyum lihat anak yang undang tuh udah, gitu. Totonya mereka itu ada batu Pak. Batu segini-gini sini. Bapak kalau begitu kabur. Nabi enggak. Mana yang mau belajar? Tempuk Pak. Sama orang begitu. Dianggap maling sampai palanya bocor. Nabi itu Pak. Rasulullah. Kalau Bapak baca kisahnya dengan menghayati nangis Bapak. Kok Nabi kita diginiin? Lalu Jibril dengan kuasa Allah, dengan izin Allah datang menghampiri Nabi yang lagi ngusap darahnya di bawah pohon itu. Nabi, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban dari kaummu terhadap dakwahmu, gitu. Maka Allah mengizinkan aku membawa malaikat gunung. Jadi Jibril datang bentuk orang ya, bawa malaikat gunung, dikenalin sama Nabi. Saya malaikat gunung, saya Nabi. Malaikat gunung bilang, dengan izin Allah, sebut aja. Kau mau minta apa? Kalau kau minta aku dempetin ini,
Thaqif ini dengan 2 gunung saya dapetin. Jadi Nabi dikasih privilege, minta aja. Kamu udah disiksa sama orang Thaqif, kamu minta kalau saya siksa orang Thaqif, saya siksa sekarang. Bayangin, kalau bapak gitu di mana? Ada malaikat datang nih, bapak benci sama Pak Edi. Saya diutus sama Allah ke hadapan kamu. Kalau kamu pengen Pak Edi saya pencet sekarang. Bapak gimana? Pencet, hajar. Iya dong. Nabi enggak, Nabi bilang, lah. Kata Nabi, Allah maghfir qaumi wa innahum qaulun la ya'lamun. Jangan. Aku akan minta kepada Allah, ya Allah ampuni kaumku itu. Padahal mereka adalah kaum yang belum paham, belum ngerti. Nabi maafin dengan langsung bilang, ya Allah ampuni mereka. Gara-gara mereka nimpuk saya tuh loh tadi. Sekarang bapak baru nyicil motor, baru 2 bulan hilang motornya. Tuh malingnya bapak laknat apa bapak doain, ya Allah semoga selamat dia. Ayo. Iya. Tuh wataknya kita Pak, pendendam. Paham? Gitu Pak. Ada lagi nggak? Susah Pak, kita meniru Nabi susah. Nabi ke barat, kita ke timur. Susah. Ya Pak, Derajat silakan. Ada ini. Orang ngomongin teman kita. Orang ngomongin teman. Iya. Tapi kita kesinggung lah. Tapi terus kita bilangin dia gimana itu kan? Gimana? Dia itu dia bisa begini-begini karena dia begini. Jangan gitu, kalau terjadi sama diri kamu gimana? Gitu. Terus yang ini tersinggung. Sayanya singgung. Oh. Kita diomongin gitu. Iya. Jangan gitu, entar terjadi sama dia gimana? Terjadi sama dia sendiri gimana? Iya. Begini Pak, kalau kita ada masuk ke dalam majelis ghibah, karena majelis macam-macam Pak, majelis taklim, majelis ghibah, majelis gaple, majelis OT, nggak apa-apa OT, nggak apa-apa halal. Nah, seandainya masuk ke dalam, terjebak ke dalam majelis ghibah, ada beberapa cara supaya kita nggak kena dosa ghibah. Di antaranya fayughayyiru biyadihi atau bilisan. Udah jangan ngomongin dia. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa juga pergi dari situ. Tidak ada hak kita untuk tersinggung karena seseorang diomongin. Nggak usah Pak. Pokoknya gibahnya itu udah salah. Materinya nggak usah dilihat lagi, tinggal aja. Atau kalau Bapak bisa berhentiin. Udah nggak usah ngomongin dia dah. Nah yang ada majelis pendoan ini sering ngomongin Jokowi. Sama kan majelis pendoan. Nah mulai sekarang udah hindarin ngomongin orang, ngomongin Nabi sama Allah dan Rasul aja, jangan ngomongin inul Allah Rasul gitu ya, itu lebih baik. Jadi itu Bapak terjebak ke dalam tersinggung karena Bapak sudah mulai larut di dalam gibah mereka gitu. Walaupun sebenarnya Bapak nggak bertahan, ada teman diomongin, untuk itu Bapak omongin dulu. Kalau berani Bapak omongin, jangan ngomongin dia lagi. Sekarang kita ganti topik yang lain. Nah itu lebih baik. Kalau nggak tahan, nggak bisa begitu, Bapak pergi dari situ. Ini nggak ada urusan ya mas saya nih, gibah ini. Gitu. Sebab gibah itu muncul hukumnya Pak, haram menggibah orang itu. Karena Salman Al-Farisi setelah perang Khandaq ketiduran, kecapean, lalu ngorok, gitu bunyinya. Kan lucu kan di film kartun. Nah sahabat lain bilang, ada orang kayak gini ya ngoroknya. Turun ayat tuh, jangan kamu menggunjing sesama kamu gitu. Sukakah kamu kalau kamu makan bangkai saudaramu? Ya kan? Gitu ya di ayatnya di Al-Hujurat. Maksudnya derajat gibah sama dengan Bapak makan bangkai orang yang Bapak omongin. Saya ngomongin Pak Luli nih. Oh dia tuh alah paling dia cuma riak doang. Maka sama dengan saya lagi mencabik-cabik dagingnya, lagi dia hidup, saya makan bangkainya. Begitu. Ya Pak, jadi hindari aja Pak, nggak usah tersinggung. Misalnya gini, ya Pak Dede dengan Pak Luli ngomongin saya, Bapak denger, Bapak nggak terima, nggak usah begitu. Dibilangin aja, udah nggak usah ngomongin itu. Itu kan Ustadz lo, ngapain lo ngomongin? Nah, selesai, nggak terima dia, Bapak pergi. Itu menunjukkan bahwa Bapak tidak betah dalam majelis gibah. Sekarang kan kalau gibah tuh Pak,
yang jadi korban omongannya, misalnya kita ngomongin Pak Deddy, yang kena bukan cuma Pak Deddy, bininya, bapaknya Pak Deddy kena semua sama kita. Misalnya Deddy tuh, oh iya kakeknya begitu, kakeknya udah meninggal padahal diomongin juga semuanya. Jadi gibah tuh hati-hati. Jadi kalau menghindari gibah tuh ingat aja kita makan daging itu enak kan Pak ya. Jadi Iya, makan bangkai saudaranya. Ayatnya begitu Pak, Al-Hujurat ayat 14. Kalau kita mau gibah orang, sama kita makan daging itu enak. Iya, enak kan? Gitu kali ya. Hindari itu gitu kan. Iya. Fakarih tumuhu di ayatnya. Kan kamu benci, jijik kamu makan daging gitu. Fakarih tumuhu, ya kan? Al-Hujurat ayat berapa? 14, 12. Surat 49 ayat 12. Allah udah tegaskan, kamu kan jijik makan bangkai saudaramu. Nah, jangan menggibah. Gitu. Ingat gitu aja kali ya. Iya, gitu. Bukan kali ya, pasti ingat gitu. Jadi nggak jadi gibah gitu ya. Gitu Pak Raja. Sudah ya? Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain Pak? Baik, kalau udah nggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.